perlu dipahami dalam membuat jurnal untuk beban yang terutang atau beban yang masih harus dibayar ini, kita menyesuaikan dengan akun yang tersedia di sini ya. Karena tentunya kebijakan perusahaan itu berbeda-beda dalam penggunaan akun. Jadi mungkin ada yang menggunakan akun beban terutang, atau ada yang lebih detail, mungkin dibuatnya utang gaji, utang listrik dan air, dan sebagainya. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang jurnal penyesuaian untuk beban terutang atau utang beban. Sobat milenial, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kasus soal yang seperti ini, di mana di sini ada neraca saldo suatu perusahaan dan disertai dengan data penyesuaian. Ini sering kita jumpai pada saat kita akan menyusun laporan keuangan atau neraca lajur. Mengapa di sini ada data penyesuaian? Karena memang data yang ada dalam neraca saldo ini, saldo dari masing-masing akun ini belum tentu dia menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Sehingga perlu dibuat jurnal penyesuaian sesuai dengan informasi yang tersedia di sini. Sebagai contoh, di sini ada neraca saldo per 31 Agustus 2021 dari toko Fathia. Mana di sini ada kode, kemudian nama akun, kemudian debit, kemudian kredit. Dan ini jumlah debit dan ini jumlah kredit. Kemudian di sini ada data penyesuaian per 31 Agustus 2021. Jadi ada 6 poin yang harus disesuaikan. Yang pertama perlu diperhatikan adalah cermati data yang ada dalam neraca saldo ini. Ini berkaitan dengan metode pencatatan yang digunakan. Seperti jika ada beban dibayar di muka, apakah metode pencatatan menggunakan pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi. Ketika ada pendapatan diterima di muka, apakah pencatatan menggunakan pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi. Jika itu perusahaan dagang, apakah metode yang digunakan metode perpetual atau metode radikal. Selanjutnya, pahamilah sebaik mungkin data penyesuaian yang disajikan di sini. Karena begitu kita ada kesalahan dalam membuat jurnal penyesuaian, sudah pasti nanti akan ada kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Sekarang kita akan bahas satu persatu untuk penyesuaian ini. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian beban terutang. Jadi dalam poin penyesuaian di sini, beban terutang di sini ada poin yang keempat ya, di mana di sini ada gaji karyawan bulan Agustus yang masih harus dibayar. Bagian penjualan 600.000, bagian kantor 300.000, dan jumlahnya 900.000. Jadi kita fokus ke pembahasan jurnal penyesuaian untuk poin yang keempat ini. Karena inilah yang menjadi beban terutang di bulan Agustus 2021. Jadi kita lihat akun yang akan kita gunakan dalam neraca saldo ya. Karena untuk beban terutang ini kan karena di sini gaji, bisa jadi nanti akunnya itu utang gaji atau beban terutang atau beban yang masih harus dibayar atau gaji yang masih harus dibayar. Jadi kita perlu menyesuaikan dengan akun yang tersedia. Jadi di sini ya, karena dia termasuk kelompok utang, di sini ada beban terutang. Artinya nanti untuk gaji yang belum dibayar ini atau yang masih harus dibayar ini akan diakui sebagai beban terutang. Dan di sebelah debitnya sudah tentu karena di sini gaji, maka akan menjadi beban gaji bagian penjualan dan beban gaji bagian kantor. Jadi jurnal penyesuaiannya dapat dibuat atas utang gaji ini dengan cara mendebit beban gaji bagian penjualan, kemudian beban gaji bagian kantor, dan di sebelah kreditnya beban terutang, sesuai dengan akun yang tersedia di sini ya. Apa besarnya? Kita tinggal masukkan aja angka ini. Tidak perlu kita melakukan perhitungan lagi. Untuk yang bagian penjualan sebesar 600.000, kemudian bagian kantor sebesar 300.000, dan jumlahnya sebesar 900.000.
Jadi yang perlu dipahami dalam membuat jurnal untuk beban yang terutang atau beban yang masih harus dibayar ini, kita menyesuaikan dengan akun yang tersedia di sini ya. Karena tentunya kebijakan perusahaan itu berbeda-beda dalam penggunaan akun. Jadi mungkin ada yang menggunakan akun beban terutang, atau ada yang lebih detail, mungkin dibuatnya utang gaji, utang listrik dan air, dan sebagainya. Nah, bisa jadi nanti untuk beban terutang ini bukan hanya utang gaji, seperti pemakaian listrik dan air. Kan biasanya kalau kita pemakaian listrik dan air bulan ini, kita baru membayarnya nanti di bulan depan. Akhirnya pada akhir bulan itu muncullah utang karena kita sudah pakai tapi belum melakukan pembayaran.